Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah masyarakat syariah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita mulai acara pada malam hari ini dengan bacaan Salatul Fatihah, yang mana semoga dengan wasilah, karamah dan mujizat dari Salatul Fatihah ini kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menuntut ilmu, sehingga dapat dengan mudah memahami, melaksanakan dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru kita bersama. Ala dunia wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya waktu kami persilakan kepada guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustaz Mus'ab Hafiz. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Biniyatil qabul wal husul wa ijabati kulli mas'ul wa naili kulli ma'mul wa ila hadrati sayyidina Muhammadin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami' abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa kafati ashabi Rasulillah min ansarin wa muhajirin wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwah jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'is salimin wa jami'il mu'allifil kutub, khususan mu'allifil kutub alladhi ta'allamnaha wa 'allamnaha wa nakhussu khususan mu'allif hadal kitab Imam Tahir bin Saleh wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa mu'allimina wa jami'i walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa jami' ahli kubur fi hadhihi baldah madadana bimadadihim wa a'ada alaina ya Allah min barakatihim wa amtir alaina wa itakaramatihim wa nafahatihim wa fuyudatihim fid din wa dunya wal akhirah. Syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa
hasbi wa kafa wa salatan wa salaman ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittafa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa anta fattahul alim amma ba'du. Hadirin mukarramin wal muhtaramin, para alimul ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola As-Salihah Bapak Eko Novianto beserta jajaran kepengurusan, Bapak RW dan segenap yang hadir, wabil khusus Bapak Ibu jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malam hari ini kita semua kembali dipertemukan di majelis mulia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diizinkan kembali, dipilih kembali oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu. Kalau nggak ada hidayah Allah, Bapak Ibu, jangankan yang sibuk, yang nganggur pun nggak mau berangkat biasanya. Kalau nggak ada hidayah Allah, jangankan yang sibuk, yang nganggur pun ada baik halangannya, Pak. Kalau nggak dapat hidayah Allah, mau berangkat dapat WA dari teman, yuk nongkrong gratis, jalan-jalan, pulangnya bawa berkat. Oh, gimana Pak? Milih mana tuh? Milih ke Syariah apa milih jalan-jalan, pulangnya bawa buntelan? Nah, jelas gitu kan? Ngaji mah bisa besok-besok lagi. Ini healing kan gratis lagi, gimana gitu? Ada baik itu Pak. Halangannya tuh ada kalau orang nggak dapat hidayah ngaji, ada saja halangannya Ibu. Itu ya. Tiba-tiba Ibu ada yang WA ngajak makan-makan gratis tetangga. Pas banget sekarang di malam ini. Pilih mana Bu? Ya makan-makan jelas gitu kan. Ngaji dapat apaan? Misalnya gitu kan. Ada aja gitu, belok-beloknya tuh ada. Kalau nggak ada hidayah yang sibuk susah datang, yang nganggur pun susah kalau nggak ada hidayah Allah. Yang sakit nggak datang, yang sehat pun nggak ada jaminan. Yang sehat pun Bapak Ibu nggak ada jaminan kalau nggak ada hidayah Allah. Laula an hada Allah, kata Al-Quran. Kalau nggak ada hidayah Allah, yang nggak bisa ngelakuin apa kan? Jadi harus yakin Ibu. Selalu saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, kita datang ke majelis ilmu ini murni hidayah dari Allah, bukan karena sehat kita, bukan karena nganggur kita. Karena nyatanya Ibu pernah tentunya nggak ada apa-apa di rumah, nganggur, tapi ada pengumuman pengajian ya nggak berangkat ya selip. Betul nggak Pak? Padahal di rumah nggak ada kerjaan, cuma megangin remote, ya, pindahin ke nomor 3, pindahin ke nomor 4, pindahin lagi ke nomor 7. Begitu doang padahal di rumah ya. Gak ada kerjaan gitu kan. Padahal pengumuman dari grup sudah 2 hari, 3 hari kemarin Pak Jenal itu ya. Tapi ya lewat terus karena tidak ada hidayah Allah. Makanya kata Imam Al-Bushiri, idza halatil hidayatu qalban nasyaqat lil ibadatil a'dha. Kata beliau, kalau Allah sudah ngasih hidayah qalba kepada hati manusia, nasyaqat lil ibadatil a'dha, maka anggota tubuhnya akan bergairah melakukan ibadah. Tanda-tandanya, ciri-cirinya Bapak Ibu, kalau orang dapat hidayah tuh bersemangat ibadahnya, gak ada males-malesnya gitu ya. Malam tahajud 100 rakaat enteng aja udah, gak ada istilah aduh pulang, aduh dingin, gak ada ngomong-ngomong gitu ya. Sehari misalkan 10 juz, ya gampang aja. Itu tandanya idza halatil hidayah, kalau Allah sudah ngasih hidayah. Itu ya. Gak ada pengumuman DWA, berangkat ngajinya sudah. Biar dikata gerimis sedikit, biar dikata apalagi misalnya mati lampu di rumah tetap berang, karena hidayahnya sudah ada di dalam hati.
Tapi kalau orang tidak diberi hidayah, ya kebalikannya, bawaannya segen aja Bapak Ibu, males aja. Ketimbang 2 rakaat malam hajat aja beratnya minta ampun. Alarmnya udah 3 kali masang jam 03.01, 03.02 kan alarmnya 3 kali. Ya 3 kali ya bablas terus gitu ya. Bangun sih bangun, dimatiin tidur lah. Nah itu karena nggak dapat hidayah. Gitu ya. Jadi patokannya begitu Pak. Kalau orang yang dapat hidayah dari Allah, selalu ibu bergairah, semangat, enteng melakukan ibadah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa kepada Allah, diantaranya Bapak Ibu, dan ini mungkin sering kita baca. Ya, salah satu doa yang selalu beliau Rasulullah baca, Allahumma inni as'alukal huda. Betul Pak ya? Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal gina. Gina tuh kaya. Nomor akhir Rasulullah mintanya kalau kaya sih. Jadi sudah jelas tuh nilainya kekayaan udah paling buncit ya. Yang diminta oleh Rasulullah Bapak Ibu dalam doa itu apa? Bukan minta Rasulullah kepada Allah, ya Allah jadikan aku ahli tahajud, enggak Pak. Ya Allah jadikan aku kalau baca Quran lahap sampai 15 juz enggak kerasa, enggak. Ya Allah kalau banyak duit saya senang sedekah, enggak itu Rasulullah. Tapi ibu bapak yang diminta oleh Rasulullah, Allahumma inni as'alukal huda. Yang diminta huda dulu, hidayah dulu. Huda hidayah sama ya. Minta hidayah dulu sama Allah, enggak minta tahajud, enggak minta baca Quran. Mengapa? Karena kalau sudah hidayah datang, ya jenis ibadah apa saja ya enteng banyak Bu. Jadi mintanya ya Allah dapat hidayah, dapat hidayah, dapat hidayah. Karena kalau sudah hidayah, nanti at-tuqanya gampang. Tuqa itu ketakwaan kepada Allah gampang. Wal afaf. Ya, wal afaf itu ngejauhin dari yang haram juga enteng. Ngejaga mata dari pandangan haram enteng. Ngejaga kaki supaya enggak ngumpul sama yang kurang baik juga kalau sudah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mendoakan orang Taif. Bapak sering diceritain sama para guru, ketika orang Taif melempari batu yang didoain apa? Bukan ya Allah jadikan orang Taif beriman, tidak. Ya Allah jadikan orang Taif itu baik sama saya, enggak. Tapi yang diminta Rasulullah apa kepada Allah untuk orang Taif yang melawan dakwah Rasulullah? Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hadi, ya Allah beri hidayah mereka. Lagi-lagi minta hidayah sama Allah. Bukan dijadikan beriman dulu, bukan dijadikan Islam dulu, minta hidayah. Dari hidayah inilah nanti ada iman. Dari hidayah inilah nanti ada Islam, ada ihsan, ada takwa kepada Allah. Jadi sebuah kenikmatan besar Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini kita diberikan hidayah oleh Allah, digerakkan oleh Allah untuk bisa melakukan ketaatan, termasuk bertolabul ilmi. Maka kita mohon kepada Allah agar hidayah ini jangan dicabut oleh Allah. Karena hidayah itu bisa dicabut nggak Pak? Bisa Ibu. Hidayah itu bisa hilang lagi. Ibu pernah nggak punya teman dulu lagi SMA rajinnya kebangetan? Tahajudnya rajin, sholatnya rajin, jamaahnya rajin, baca Quran rajin. Tapi sekarang pas dicek di IG-nya, auratnya terbuka. Ya, nongkrongnya di kafe-kafe yang agak gimana gitu lah ya. Pak Redi tahu yang agak gitu. Ya pernah lewat gitu ya. Kalau mampir ya nggak ada modal juga gitu kan, mendingan beli beras kan. Iya, tenda biru kata bahasanya. Dulunya solehnya kebangetan, ya luar biasa ahli ibadahnya. Tapi kok pas masuk 30 tahun aurat dibuka, jarang ke majelis taklim. Ada yang begitu Pak? Banyak teman kita yang dulunya solehnya nggak ketulungan, sekarang kok kelihatannya lahiriahnya jauh dari majelis ilmu. Sekarang kok pakaiannya juga tidak tertutup aurat. Nah itu berarti apa? Dalil bahwa hidayah itu bisa dicopot sama Allah. Ya, lebih parahnya lagi ada yang dulunya muslim, dulunya muslimah, tiba-tiba apa tuh?
Pindah plus katanya ya. Ya pindah ke agama lain. Kita nyebutnya jadi murtad. Ada nggak yang murtad ke orang Islam? Ya seabrek-abrek kan? Banyak sekali. Begitu juga teman kita dulu, sahabat kita, maaf, lagi mudanya malu, bandelnya luar biasa. Yang namanya sama minuman tuh Pak. Ya kalau nggak minum sehari udah kayak orang langleng gitu kan. Harus minum lagi, nyolong lagi. Dapat hidayahnya belum? Pas meranjang 40 tahun, pas punya anak, punya istri, kok jadi senang majelis ilmu Pak ya? Kok jadi senang sama ulama? Kok senang sama majelis maulid? Berarti idza halatil hidayah. Maka salah satu doa yang sering diajarkan oleh agama dalam Al-Quran, Rabbana la tujib qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan dicabut hidayah yang telah Engkau berikan kepadaku. Allah sendiri yang ngajarin. Karena apa Bapak Ibu? Karena hidayah sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa terus istiqomah dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Jawahirul Kalamiyah karangan Imam Thahir bin Saleh. Beberapa pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa salah satu kewajiban kita sebagai mukallaf Bapak Ibu, kewajiban kita sebagai orang yang Islam, orang yang sudah berakal dan balik, Islam berakal balik, punya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu kewajibannya adalah kemarin dijelaskan bahwa harus menjadi keimanan, keyakinan di hati kita Bapak Ibu, setelah kita wafat nanti pasti akan ada pertanyaan munkar, harus diimani. Siap-siap ya, materinya harus dihafalin dari sekarang. Bagaimana? Bocorannya udah tinggal ngapalin ya, walaupun bukan itu nanti ya. Nah, setelah ditanya munkar nakir, nanti ada yang dapat nikmat kubur, ada yang dapat azab kubur. Terbagi dua nanti di alam kubur. Setelah di dalam kubur nanti ada namanya yaumul ba'thi. Selesai di alam kubur, dibangunkan kita semua dari alam kubur. Ya, digiring oleh Allah ke sebuah tempat namanya mauqif, atau kita nyebutnya mahsyar, padang mahsyar atau mauqif. Harus diimani Pak ini. Kita akan mengalami fase hidup seperti itu. Di dunia sih cuma 60 tahun Bapak Ibu, kalau nyampe itu juga ya. Yang 50 tahun udah duluan ada, yang 30 tahun banyak, yang baru lahir meninggal ya sabar-sabar Bu ya. Kita juga tinggal nunggu antrian aja ini. Entah kapan, wallahu a'lam, tidak pernah tahu. Nah, setelah digiring ke padang mahsyar ada dua kejadian nanti, ada dua fase hidup, yaumul mijan dan yaumul hisab. Di sana nanti kita akan dicek oleh Allah kebaikan dan keburukan kita, dimintai pertanggungjawaban Ibu selama hidup di dunia, ngapain aja di dunia, gitu ya, hati-hati atau tidak di dunia ini. Nah, setelah di alam mahsyar nanti kita dari alam mahsyar itu ada jembatan lurus ke surganya Allah, namanya apa? Sirat. Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwa orang di Siratal Mustaqim ini mukhtalifun ya, ahwaluhum mukhtalifun ala qadri a'malihim di dunia. Di jembatan Siratal Mustaqim ini orang kondisinya beda-beda, gak ada yang sama, tergantung amal kebaikannya di dunia. Ada yang baru lihat Siratal Mustaqim udah gemeter, disuruh lewat ke jembatan yang kata Rasulullah lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut, licin. Ya, udah pesimis kita ya, baru 2 langkah pasti jatuh gitu Pak ya. Nah, ini ada orang yang pesimis, ada orang yang udah gemeter. Ada yang baru 3 langkah 4 langkah jatuh, di bawahnya ada neraka. Ada yang jalan kaki, ada yang lari, ada yang kalbarqil khatib kata Rasulullah, yang kayak kilat. Bahkan ada dalam hadis dikatakan ada orang
imannya luar biasa ketika di dunia. Imannya enggak luar biasa, bersinar hati imannya. Wa taqulun naru, sampai kata Rasulullah, ada orang yang imannya begitu luar biasa bagusnya, lewat di Shiratal Mustaqim itu neraka itu merasa silau. Melihat cahaya iman itu dia silau. Katanya neraka, wa qalan nar juzya mu'min fa inna nuraka tadfa'u lahbi. Cepat-cepat kamu lewat di Shiratal Mustaqim, jangan kelamaan. Kenapa? Karena sinar imanmu bisa memadamkan apiku. Artinya sampai begitu, Pak. Jadi disuruh cepetan tuh, kalau ada orang iman lewat Shiratal Mustaqim itu disuruh cepat sama neraka. Karena apa? Neraka bisa kalah ini, bisa adem sama cahaya imannya orang yang beriman kepada Allah. Ada yang seperti itu. Jadi semua kita nanti di Shiratal Mustaqim itu sangat tergantung kepada apa? Kepada amal soleh ketika kita di dunia ini. Itu ya. Nanti pertanyaannya kemarin sampai mana ya? Halaman 4. Nah ini nanti pertanyaannya, bisakah ya? Karena nanti Shiratal Mustaqim ada dua nanti. Ada orang yang selamat atas rahmat Allah, ada yang celah. Ujung-ujungnya dua itu, Bapak Ibu ya. Ketika di Shiratal Mustaqim itu ada yang diselamatkan oleh Allah dengan rahmatnya, dan ada yang gelimpang jatuh ke neraka. Itu akhirnya ujung-ujungnya begitu. Nah pertanyaannya, bisakah mereka atau siapapun yang ketika celaka di Shiratal Mustaqim, bisakah mereka meminta pertolongan kepada orang lain? Itu pertanyaannya ya. Bisakah orang yang di Shiratal Mustaqim itu jatuh ke neraka, tidak selamat, minta pertolongan kepada orang lain agar dia selamat dari Shiratal Mustaqim? Bisa nggak diselamatkan? Yang kedua, adakah orang-orang yang mau sukarela membantu dan menyelamatkan orang yang apa? Orang yang celaka itu bisa diselamatkan tidak? Ada nggak yang menolong kita? Nah, ini jawabannya di pembahasan sekarang ini halaman 46 kalau di kitab saya. Soal hal yasfahu ahadun dalikal yaum. Pertanyaannya, hal yasfahu ahadun fi dalikal yaum. Apakah ada seseorang pada hari itu memberikan syafaat kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita? Lagi tergelincir itu di Shiratal Mustaqim, lagi panas kita di padang mahsyar mengalami pertanggungjawaban, adakah orang yang berkenan menolong kita? Bahasa Arabnya syafaat pertolongan. Gitu ya. Nah jawabnya, yasfa'ul anbiya'u wal awliya wal ulama wal amiluna wasyuhada. Jawabannya menggembirakan, Pak. Kabar baik nih buat yang sholatnya sering ngantuk gitu ya, yang tahajudnya sering lewat itu ya. Di sini dijawab akan ada nanti di akhirat sana, khususnya di padang mahsyar, khususnya di Shiratal Mustaqim, orang yang diizinkan oleh Allah memberikan pertolongan kepada kita. Jadi jangan khawatir, Pak ya. Nanti ketika kita panik, Bapak Ibu, ngerasa amalnya sedikit, ngerasa ibadahnya tidak banyak, ada orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk bisa memberikan pertolongan. Ada 3. Yang pertama al-anbiya. Ini dekengannya kita ya. Backingannya kita adalah para nabi. Wal ulama ul amilun, yang kedua para ulama, para kiai-kiai kita, guru-guru kita itu yang akan bantu kita nanti di sana. Tapi ulama ul amilun, ulamanya yang mengamalkan ilmunya. Yang terakhir wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Itu 3 orang yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat pertolongan. Apa itu syafaat, Pak? Gampangnya dari pertolongan ya. Kalau kata Imam Al-Jurjani, syafaat itu adalah asy-syafa'atu hiya su'alun ya. Su'alun fi tajawuji 'anil dzunub. Itu pengertian syafaat. Su'alun an tajawujin minadz dzunub.
Yang namanya syafaat itu adalah pertolongan seseorang. Harus Pak ya? Pertolongan seseorang kepada orang lain. Gitu Pak ya? Bisa dipahami Pak ya? Pertolongan seseorang kepada orang lain berupa permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang lagi Bapak Ibu ya. Syafaat itu adalah pertolongan seseorang kepada orang lain berupa pengampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya syafaat. Ada anak bandel di sekolahnya Bapak Ibu, diomongin gak mempan, kalau belajar ngobrol, sekalinya nggak ngobrol memang nggak ada di kelas, bolos bocahnya. Udah bandel kalau orang sekarang ya, bandelnya minta ampun. Karena sekolah sudah angkat tangan, akhirnya kepala sekolah bikin surat dikeluarkan anak ini karena kesalahannya udah gak bisa dimaafkan, gitu ya. Setelah dikeluarkan, besoknya ada orang tua, bapak-bapak datang ke kepala sekolah, Bapak Ibu. Apa kata bapak-bapak ini? Tolong kepala sekolah, siapa ini yang datang? Bapaknya kepala sekolah. Ya udah, kalau bapaknya yang turun sudah gitu ya. Kata bapaknya kepala sekolah, tolong itu anak yang kemarin dikeluarin besok disuruh masuk lagi. Besok disuruh masuk. Iya saya tahu dia anaknya bandel, dia nakal di sekolah, tapi tolong ya, maafkan itu kesalahan-kesalahan dia. Besok suruh masuk lagi ke sekolah. Nah, kepala sekolah kan keder ini, dia pertanggungjawaban sama guru-gurunya gimana? Tapi karena yang datang ini bapaknya, orang tuanya, kata kepala sekolah, kenapa Pak ini anak harus dimasukin lagi besok, harus dimaafkan kesalahannya? Karena bapaknya dulu yang bantu bapak nyekolahin kamu sampai S3, S4. Ada nggak S4 Pak? Jadi kamu bisa jadi dokter, bisa jadi sarjana, jadi magister gitu ya bahasanya. Bisa jadi kepala sekolah itu jasa bapaknya dia. Bapak nggak bisa nyekolahin kamu. Jadi duit yang dikirim lagi kuliah berbulan-bulan itu uangnya bapaknya anak itu. Makanya saya nggak enak nih kalau anaknya itu diusir dari sekolah. Nah, kepala sekolah berubah pikiran. Tadinya nggak memaafin kesalahan-kesalahan anak ini, ya karena melanggar. Akhirnya apa? Karena yang datang ini bapaknya, dan bapaknya ngejelasin alasan harus dimaafkan itu karena orang tua anak ini dulu yang membiayai kepala sekolah. Akhirnya besoknya anaknya masuk. Itu namanya apa Pak? Syafaat. Syafaatnya seseorang kepada, jadi syafaatnya bapaknya kepala sekolah kepada anak yang dikeluar. Itu gambarannya syafaat kayak gitu Pak ya. Jadi pertolongan seseorang kepada orang lain untuk diampuni dosanya oleh Allah. Gitu ya. Makanya kata Rasulullah dalam hadis, isfa'u tu'jar. Berilah syafaat, berilah pertolongan kepada orang lain yang meminta pertolongan kepadamu. Jadi syafaat itu jangan hanya dibayangkan oh cuma Rasul saja, enggak. Di dunia juga kita bisa memberikan syafaat kepada orang-orang sekitar kita. Pertolongan agar tu'jar, agar kita diberikan pahala oleh Allah. Ada datang kepada kita misalkan, Pak, saya minjem uang 100 juta. Gimana Pak kalau gitu? Ya boro-boro 100 juta mah ya, kita 2 juta aja kagak punya Ibu ya. Ada orang minta tolong sama kita, minta apa? Minta minjem duit 100 juta ya boro-boro. Tapi kamu udah tenang, nanti saya punya teman Pak Eko namanya. Udah beres sama Pak Eko misalkan ya. Red gitu kan, stempel sudah beres. Nanti saya bantu ke Pak Eko, banyak duitnya. Akhirnya Pak, saya bantu ya, disampaikan ke Pak Eko, dimintakan ke Pak Eko, akhirnya dapat uang, diberikan 100 juta. Berarti kita ini Pak, memberikan syafaat kepada orang yang butuh, tapi mintanya bukan saya yang ngasih loh Pak ya. Makanya nanti syafaat Rasul pun bukan Rasulullah yang ngasih. Hakikatnya adalah Allah hanya diberikan izin oleh Allah untuk memberikan man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan illa bi'idznih, kecuali atas izin Allah. Gak sembarangan orang nanti bisa memberikan syafaat. Tadi bapak-bapak yang datang ke kepala sekolah gak sembarangan orang yang datang Pak. Maaf, kalau orang gak kenal minta begitu dikasih gak masuk sekolah?
Gak bahkan. Karena yang datang ini orang berpengaruh, orang yang punya kedekatan dengan kepala sekolah. Makanya siapa saja yang memberikan syafaat itu tidak sembarangan orang. Al-anbiya, para nabi, para ulama, dan orang-orang yang mati syahid. Nah, ketika membaca mandal ladzi yasfa'u indahu illa bi'idni, ya, ini para ulama mengomentari dalam tafsir, ya, beberapa kitab tafsir. Tidak ada satupun orang memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Jadi Nabi Muhammad bisa menyafaati kita karena diizinkan oleh Allah, dapat SK dari Allah, Pak, ya. Kemudian para ulama, guru-guru kita nanti memberikan syafaat, dikasih SK sama Allah. Nih, kamu jatahnya 10 orang bisa menyafaati. Jadi beda-beda ulama pun, ya. Jadi ada ulama besar ya bisa jatahnya 100 kupon gitu, Pak, kalau kupon, ya. Jadi setiap Rasul bahkan Nabi pun tidak semua memberikan syafaatnya sama seperti Nabi Muhammad. Ada syafaat yang khusus hanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Kita menyebutnya syafaatul uzma, ya. Nah, kata para ulama, innallaha ya'dzanu liman yasha fi syafaati. Dengan melihat ayat mandal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idni, harus ada pemahaman begini, bahwa tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Yang kedua, kata para ulama, Allah telah memilih hamba yang dipercaya oleh dirinya untuk memberikan syafaat. Jadi harus tentang syafaat ini dua, Pak, ya. Ada yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat, ya, yaitu para ulama, para rasul, para nabi, dan para syuhada. Bahkan kata para ulama, bukan hanya mereka yang diberikan izin oleh Allah dapat syafaat, memberikan syafaat, wa ghairihim, dan selain para nabi, para ulama, para syuhada pun ada orang-orang pilihan yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat, mimman akramahum wa syarrafahumullah, orang-orang yang punya keistimewaan di hadapan Allah. Makanya di hadis lain ada orang beriman, imannya luar biasa, ketika masuk surga protes sama Allah, ya. Ada orang beriman ketika masuk surga protes sama Allah. Ya Allah, kata orang-orang beriman ini, yaquluna Rabbana inna ikhwanana kanu yusalluna wa yasumuna ma'ana. Ya Rasulullah, saya itu punya bestie lah kalau sekarang, ya. Saya di dunia itu punya teman dekat, tetangga saya, Ibu. Itu dia kalau ke pengajian bareng terus sama saya. Nyari berkat bareng terus sama saya, kemana-mana bareng terus, buka puasanya bareng terus, gitu, ya. Inna ikhwanana yusalluna ma'ana wa yasiluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Tapi saya lihat di surga kok nggak ada itu teman saya. Wah, gimana ini? Saya nggak bisa, nggak enak hidup di surga kalau nggak ada dia. Nggak enak ngegibahnya, gitu, ya. Cocok gitu kalau sama dia, kalau ngobrol tuh cocok banget. Nggak ada. Kata Allah, coba cari di neraka. Kalau di neraka ada, ambil oleh kamu, bawa ke surga. Coba, ya. Ada orang, berarti orang ini diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat kepada temannya yang dulu hidup bareng di dunia. Karena kan mungkin niatnya beda, ya. Dulu ketika di dunia mungkin gajinya bareng, puasanya bareng, tapi niatnya nggak sama kayak bapak, kayak ibu. Niatnya macam-macam, gak ikhlas, kurang baik misalkan, tapi bapak ikhlas. Jadi nasib di akhiratnya beda, walaupun sama-sama ngaji. Oleh Allah, cari temanmu itu yang ketika di dunia teman dekat kamu, yang ngakunya kamu bareng sama dia kalau pengajian, gitu, ya. Ketemu, dibawa ke surganya Allah. Berarti ada orang yang diizinkan Allah selain para nabi dan rasul, para ulama, untuk memberikan syafaat kepada orang. Dalam hadis pun ada orang yang anak kecil sobi, anak kecil belum balik meninggal dunia. Belum balik, Bapak Ibu, meninggal dunia, tapi diakikahi oleh orang tuanya ketika belum meninggal. Jadi sobi yang diakikahi oleh orang tuanya meninggal sebelum balik, maka dia nanti akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya di akhirat. Tuh, ya. Berarti kan tidak hanya para nabi, semua apa?
Semua hamba Allah yang dipilih oleh Allah memberikan syafaat ada. Anak kecil pun bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Ya. Itu anak kecil. Kemudian zaujun sholihun. Dalam hadis dikatakan suami yang soleh. Aduh, suaminya solehnya minta ampun. Apa-apa dikerjain, amal soleh dikerjain. Tapi istrinya, apa tuh istrinya? Suaminya soleh, biasanya ujiannya di perempuan, gitu ya. Ada ulama namanya Syekh Rifai Al-Ibadi. Likulli mu'minin mihnatun wa mihnati jaujati. Setiap orang beriman itu pasti diuji, pasti Pak. Wa mihnati, dan ujiannya kami orang beriman, zaujati. Apa jaujati? Para istri-istri kami. Makanya banyak yang gagah di luar, di dalam lembek di luar. Jadi ibu-ibu ini makhluk halus, tapi gimana ini ya? Lembut, makhluk lembut maksudnya, bukan halus ini ya. Tapi berapa banyak laki-laki gagah di luar, hebat di luar, dipegang lehernya sama istrinya langsung. Oh, ini hebat ibu-ibu ini luar biasa, makhluk yang ngalahin laki-laki. Jadi ada laki-laki kata Rasulullah, zaujun sholihun, laki-laki yang soleh, suami yang soleh, kebetulan oleh Allah diuji istrinya tidak soleh, tidak soleha, sampai meninggal dunia, tersiksa gitu ya. Jadi makanya cepat laki-laki biasanya ya, karena disiksa terus. Nah ini akhirnya apa? Meninggal dunia, istrinya kan beda nasib nanti Pak. Istrinya samping kiri, suaminya disuruh ya. Tapi oleh Allah diizinkan, kalau mau tuh istri kamu disyafaati, silahkan diambil. 70 bidadari di surga, mau ngambil apa enggak tuh? Nah, gitu. Godaan gitu. Aduh, mikir-mikir ini, di dunia aja kita kesiksa gitu di rumah, apalagi nanti di surga kalau dia datang gimana gitu ya? Udah enak-enak sama bidadari. Nah, tapi zaujun sholih, suami soleh gak mungkin ada pikiran gitu Pak. Ini kan kita belum soleh, pikirannya begitu semua. Kalau lelaki soleh, ya gimana juga dia yang ngurus saya, dia yang menjaga mata saya supaya tidak liar, dia yang melahirkan anak-anak saya dari rahimnya terus. Akhirnya ada istri yang tidak soleha, diangkat dari nerakanya Allah karena syafaat dari suaminya yang soleh. Gak tahu tuh kalau istrinya yang soleha ya. Bisa nggak kalau dibalik gitu, ibunya yang soleha, bapaknya yang bandel, nggak tahu wallahu alam. Di situ zaujun sholih, lelaki yang soleh. Ya mudah-mudahan sih bisa Pak ya. Apalagi yang nakal-nakal ini berharap dari istrinya nanti syafaatnya. Nah, ya apalagi yang amin udah pasti kan soleh. Nah itu ya. Jadi bukan hanya para nabi yang diberikan wewenang oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang di sekitar, tapi oleh Allah diposisikan nomor pertama. Jadi para nabi termasuk Nabi kita Muhammad inilah orang yang pertama kali diberikan SK oleh Allah memberikan syafaat, pertolongan kepada kita. Ya makanya di beberapa kitab dijelaskan Nabi Muhammad ini adalah nabi yang paling sibuk nanti di akhirat. Paling sibuk, banyak kedatangan tamu minta tanda tangan syafaat, ngeladenin umat-umatnya, gitu ya, syafaat. Nah, begitu banyak syafaat yang diberikan oleh Rasul kepada umatnya, oleh para ulama dibagi 5 saja syafaat yang akan diberikan Rasul kepada kita nanti di akhirat. Yang pertama dari 5 itu adalah syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ikhrajil usad al-muwakhidina minan nar wa duhuluhum ilal jannah. Yang akan diberikan pertolongan oleh Rasulullah, diberikan syafaat itu. Syafaat itu ada Pak ya? Karena ada kelompok yang gak percaya syafaat Pak. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yakin bahwa nanti di akhirat ada syafaat dari Rasulullah, syafaat dari para guru-guru kita, dari para ulama, para syuhada, yakin ada pertolongan itu ya. Nah yang pertama yang akan diberikan syafaat oleh Rasulullah siapa? Orang-orang yang ahli maksiat, ya, orang yang di dunianya bandel, sholat kagak, ibadah enggak, atau sholat enggak khusyuk, usat namanya, orang-orang yang senang maksiat di dunianya. Tapi syaratnya apa? Al-muwahidun, tapi ada imannya sama Allah, iman sama Allah, syahadat si baca, tapi sholatnya belum bisa, syahadat si baca yakin, tapi
maksiatnya jalan terus. Jadi yang penting syaratnya muwahhidun, yang dapat hidayah itu yang punya tauhid kepada Allah, yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Dia ahli maksiat, ya, tapi bertauhid kepada Allah. Oleh Allah udah dimasukin ke neraka karena nggak layak di surga ini, banyak dosanya. Oleh Rasulullah diberikan syafaat, waduhu diikhraj, dikeluarkan orang itu dari neraka, dimasukkan ke surganya Allah. Itu syafaat dari Rasulullah, pertolongan dari Rasulullah kepada orang yang ahli maksiat tapi ahli tauhid. Oleh Allah sudah dimasukkan ke neraka, diangkat lagi oleh Rasulullah. Itu yang pertama, ya. Rasulullah di posisi itu memberikan syafaat. Yang kedua, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi aqwamin istaujibu dukhulun nar fayasfa'u lahum alla yadkhuluha. Ada lagi syafaat Rasulullah itu kepada orang yang sudah dipastikan masuk surga. Kalau tadi kan sudah dipastikan masuk neraka. Orang ini sudah dicap oleh Allah, ini pasti masuk neraka orang ini, kata Allah. Tapi sebelum masuk neraka sudah dapat syafaat Rasulullah. Kalau yang pertama kan masuk dulu ke neraka, Pak, ya. Orang maksiat, orang banyak dosa, masukin dulu ke neraka, diangkat oleh syafaatnya Rasulullah. Kalau ini udah ada stempel ahli neraka nih orang ini, tapi belum masuk ke neraka, sudah diselamatkan oleh syafaatnya Rasul. Ini lebih beruntung lagi orang kedua ini. Berhak masuk neraka, belum dimasukin ke neraka, sudah keduluan syafaatnya Rasulullah. Akhirnya batal masuk neraka, jadi ahli jannah, jadi ahli surga. Kemudian yang ketiga, syafaat Rasulullah untuk siapa lagi? Syafa'atu sallallahu alaihi wasallam fi aqwamin yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ada lagi orang, ya, dapat syafaat Allah itu dengan apa? Dengan tidak dicek lagi amal kebaikan keburukannya. Dia pas meninggal langsung masuk surga. Nggak ada siratal mustaqim, nggak ada yaumul hisab, nggak ada yaumul mizan, udah langsung masuk ke surga orang-orang ini. Ada orang karena syafaatnya Rasulullah, dibantu oleh Rasulullah, nggak melalui pos-pos dulu, nggak melalui pos pada masa, langsung oleh Allah meninggal dimasukin surga, nggak ditanya munkar nakir, langsung ke surganya Allah. Itu berarti orang yang masuk surga tanpa hisab namanya. Ukasatin, kayak ada sahabat Nabi namanya Ukasa. Ukasa ini orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah, langsung masuk surga tanpa hisab. Mau ini Pak, yang nomor 3 ini. Tapi layak enggak gitu ya? Mau sih mau, tapi layak enggak kita ini ya? Gitu. Nomor 3. Yang keempat, syafaat Rasulullah SAW li aqwamin min ahli jannah wa dzalika yurfa'u darajatuhum biha. Syafaatnya Rasulullah yang keempat, ada orang yang sudah masuk surga tapi levelnya di bawah terus gitu Bapak Ibu. Di surga lantai 1 terus lah gitu bahasanya kalau untuk memudahkan pemahaman. Ada orang masuk surganya Allah tapi di lantai pertama terus. Yang asetnya kadang jalan kadang enggak gitu. Contoh ini Pak, kalau di surga kok begitu Pak. Maksudnya di surga level paling akhir gitu. Ada orang masuk ke surganya yang penting di surga dah gitu. Tapi surganya surga yang paling fasilitasnya kurang top gitu lah. Bintang apa namanya itu kalau begitu ya? Bintang 3 atau bintang 1 ya. Nah, oleh Rasulullah ini kasihan banget orang ini, dikasih syafaat. Ini orang ini kalau mengandalkan amal, kata Rasulullah, nggak bisa dia naik ke lantai 2 nih, nggak bisa naik ke lantai 3 surganya. Tapi diberikan syafaat oleh Allah, akhirnya derajatnya semakin tinggi, surganya semakin tinggi. Jadi yang di surga pun masih dapat syafaat Rasulullah. Biar surganya makin enak, makin nikmat, ya, makin tinggi derajatnya di sisi Allah. Ada berapa tuh Pak? Ada 4. Nah ini yang terakhir, yang tidak diberikan kepada siapapun, bahkan kelasnya Nabi pun menginginkan ini, dapat syafaat para Nabi pun dapat ini. Al-khamisah asy-syafa'atul udma bainal ibad. Nah ini
Yang keempat ini syafaatnya Rasulullah di padang mahsyar nanti. Bahkan kata para ulama bukan hanya untuk hamba Allah yang beriman syafaat Nabi ini, bahkan kepada non muslim sekalipun dapat syafaat pada saat itu. Tapi nanti beda syafaatnya Pak ya. Wah, enak banget orang kafir dapat syafaat Nabi ya. Ini maksudnya sebagian ulama nggak tahu demikian. Syafaatnya Rasulullah di padang mahsyar itu kan semua makhluk ada Pak ya. Dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir di dunia dikumpulin semua di padang mahsyar nanti. Udah kebayang Pak ya? Kebayang Indonesia aja kalau disuruh ngumpul di lapangan udah kayak apa tahu Pak? Belum Cina ngumpul, belum Amerika ngumpul, udah kayak apa seseknya Pak? Berarti segede apa tuh padang mahsyar? Ngumpul orang. Nah, makanya banyak ketika di padang mahsyar itu sebelum dihisab itu udah gelimpangan udah Pak. Udah nggak kuat. Desak-desakan enak nggak Pak? Jangankan desak-desakan dibagi sembako aja lama-lama kita nggak betah Pak ya. Cuma dikasih beras 2 kilo, minyak 2 liter, desak-desakan dari jam 7 sampai jam 7 malam, mau nggak Pak? Ibu mau nggak begitu? Dapat sayur 2 kantong desek-desekan gitu. Yang mendingan beli kan bahasanya begitu daripada keringat. Di alam mahsyar itu begitu bayangannya, udah desak-desakan dari semua makhluk sejak Nabi Adam. Nah, di saat itu semua orang butuh pertolongan kepada Allah yang rasanya ibadahnya sedikit. Datanglah Rasulullah memberikan syafaat kepada siapa saja. Nah, bahkan kepada orang yang tidak beriman pun dapat syafaat. Tapi syafaatnya bukan tadinya amalnya jelek jadi bagus Pak ya. Tadinya ini masuk surga, bukan. Syafaat untuk orang kafir pada saat itu adalah syariatul hisab namanya. Dipercepat hisabnya. Ngantrinya harus 20 tahun jadi 19 tahun gitu. Kan lumayan gitu Pak ya. Tadinya di urutan nomor 30 ibu, sekarang dimajuin nomor 2, langsung enak gak Pak? Ngantri langsung di nomor 2-in. Orang kafir cuma begitu doang dapat syafaatnya Pak ya. Syariatul hisab. Orang kafir dapat, apalagi orang beriman yang bermaksiat dapat, semua dapat pertolongan Rasul, syafaat Rasul di alam mahsyar itu. Makanya syafaat ini disebut syafaatul uzma. Itulah disebut syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu syafaat yang sangat besar yang menyeluruh kepada makhluk siapa saja di situ. Tidak hanya orang beriman, kepada hamba-hamba Allah yang lain pun oleh Allah diizinkan Nabi Muhammad memberikan syafaat, dan itu sekelas Nabi pun tidak diberikan, hanya Nabi. Makanya dikatakan juga sebagai syafaatul khassah. Boleh nyebutnya syafaatul uzma, boleh syafaatul khassah. Khassah itu khusus untuk Nabi Muhammad. Makanya ada dalam Al-Quran, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmud. Maqaman mahmuda itu apa? Yaitu syafaatul uzma. Oleh Allah nanti dibangkitkan Rasulullah dalam posisi maqaman mahmuda, posisi yang terpuji, yang sangat tinggi karena dapat syafaatul uzma. Nah itu tentang syafaat ya. Jadi orang maksiat masuk neraka dapat syafaat Rasulullah, keluar neraka. Orang yang sudah dipastikan masuk neraka batal masuk nerakanya karena syafaat Rasulullah. Orang yang tidak mengalami proses apapun tiba-tiba masuk surga karena syafaat Rasulullah. Ada lagi orang masuk surga tapi di level terbawah, amalnya sedikit, mau naik level di surga gak bisa tinggi di hadapan Allah surganya karena syafaat Rasulullah. Dan terakhir nanti syafaatul khassah atau syafaatul uzma untuk semua makhluk di padang mahsyar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Firman ya, selanjutnya firman yasfa'u man udina lahu bisyafa'ah. Siapakah nanti, kalau tadi kan orang-orang yang diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat, di antaranya para ulama, para syuhada, para nabi. Nah, firman yasfa'u man udina lahu bisyafa'ah. Siapa saja, apa syaratnya orang dapat syafaat? Nah, ini yang paling penting ya. Yang paling penting itu siapa dan orang yang kaya gimana yang dapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari para ulama nanti, dari para syuhada nanti. Ya, orang-orang yang dapat syafaat itu ada dua nanti ya, ada dua pemahaman yang harus kita pahami. Man dalladhi yashfa'u indahu
illa biidzni. Yang pertama harus ada orang yang nyapaatin dulu. Pastikan itu dulu berarti ya. Orang-orang yang diizinkan oleh Allah bisa memberikan syafaat. Ada belum, Pak? Ada nggak orang yang nanti akan memberikan syafaat kepada kita? Ada. Pasti ada. Sudah jelas kan? Al-anbiya wal ulama wasyuhada. Bahkan orang beriman pun yang biasa bisa berikan syafaat. Kalau masalah ini kita nggak perlu khawatir ya, karena sudah disiapkan oleh Allah orang-orang yang nanti memberikan pertolongan kepada kita. Masalahnya nanti di kita nih. Di kita kata Allah, la tanfa'u syafa' illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu. Yang kedua, orang yang memberikan syafaatnya sudah ada. Orang yang disyafaatinya harus memenuhi syarat apa? Wa radiya, wa man adzina lahur rahman wa radiya lahu. Orang yang diberi syafaatnya dapat izin dan ridho dari Allah. Syaratnya harus diridhoi oleh Allah kitanya. Gitu ya. Jadi orang yang ngasih syafaat sudah disediakan oleh Allah, nggak masalah, kita udah gak khawatir. Tapi kitanya yang ingin dapat syafaat Allah, wa radiyalahu, kata Allah, harus orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Makanya tugas kita di dunia nyari ridho Allah, udah. Nyari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Misalkan bertauhid kepada Allah. Allah itu paling ridho kalau orang sudah beriman sama Allah. Itu di posisi paling atas, orang diridhoi Allah kalau beriman kepada Allah. Makanya ada hadis Nabi, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang paling as'ad itu orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Allah di hari kiamat nanti. Siapa? Man qala la ilaha illallah. Orang yang bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah min qibali nafsihi, tapi yang benar-benar dari hatinya, Pak. Jangan cuma manis-manis lambe kata orang Jawa ya. Jangan cuma di mulut saja, tapi benar-benar dari hati benar-benar. La ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah ini jangan sampai hilang dalam pikir kita sehari-hari. Jadi semakin membaca banyak kita mengenai la ilaha illallah, semakin banyak kesempatan kita dapat ridho Allah. Kalau sudah dapat ridho Allah, punya banyak kesempatan mendapatkan syafaat Rasulullah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ada lagi orang dapat syafaat Rasulullah itu adalah al-dzikrun ya. Qaulul dzikril warid ba'dal adzan. Ini yang paling gampang. Ya. Qaulul dzikril warid ba'dal adzan. Kata Rasulullah, ada amalan yang memastikan orang itu kalau dibaca amalan itu halat syafaati yaumul qiyamah, pasti dia akan dapat syafaatku. Apa? Man sami'an nida qala Allahumma rabb hadhihi da'wati. Apa itu doa apa? Ibu doa apa itu? Doa sehabis adzan tuh, Bu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qaimah ila akhirih, terus la tukhliful mi'ad. Itulah amalan kata Rasulullah yang akan menjadikan kita dapat syafaat dari Nabi. Mungkin kalau dikir la ilaha illallah kadang dibaca kadang enggak, atau doa ini juga jarang dibaca kalau habis sadar. Nah ini kebangetan udah la ilaha illallah jarang dibaca Ibu. Oh ada, tapi enggak menjamin itu ya. Kata Pak Eko sudah ditempel katanya doanya. Ya ada yang baca ada yang enggak. Ini kembali kepada masing-masing. Nah ini tapi minimal mengingatkan. Tadinya sih nggak mau baca ya, pas lihat tulisannya, lah ya mending dibaca katanya. Alhamdulillah sudah difasilitasi oleh Pak Eko, oleh DKM di sini. Kira-kira kita dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Perbanyak baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Setelah adzan itu amalan yang mendatangkan ridho Allah dan mendatangkan syafaat dari Rasul. Dan ini yang paling mudah lagi, al-iksar bis sholati ala Nabi sallallahu alaihi. Banyakin sholawat, udah cukup itu kan. Banyakin sholawat aja udah. Yang enteng-enteng aja, jangan yang berat-berat. Wah udah sholawat madribi, sholawat kamilah terlalu panjang misalkan, udah sallallahu alaihi Muhammad. Bapak sempatnya 1000 ya 1000. Apalagi yang udah pensiunan bayar harusnya 15.000.
seminggu 100.000 jadinya kalau udah pensiunan. Lah kalau kayak Kang Redi ya, Pak Eko yang masih udah leader gitu ya, ya mungkin sehari 1.000 lah minimal gitu ya. Yang udah di rumah tinggal ditungguin gitu ya, tinggal menikmati pensiun ya 15.000 lah Pak ya. 15.000 cucu udah pada gede, anak udah pada gede, istri udah pada tua gitu ya. Nah ini mau ngapain lagi, udah sholawat aja bareng sama istri 15 seminggu jadi berapa? 100.000 gitu ya, seminggu jadi 100.000 ada 15. Nah itu sholawat banyakin sudah. Kalau la ilaha illallah syaratnya agak berat Pak, kholisan, harus ikhlas. La ilaha illallah harus kholisan, harus benar-benar karena Allah. Tapi kalau sholawat jangankan ikhlas, riya pun diterima oleh Allah. Itu hebatnya sholawat Bapak Ibu ya. Jangankan ikhlas, riya sekalipun diterima sama Allah. Makanya saya paling senang sama sholawat tuh ya. Biar pamer-pamer dikit juga dicatat gitu. Pamer dikit Ibu, alhamdulillah sudah sholawat 10.000 di story-nya gitu Bu ya. Tetap itu dicatat ibadah sama Allah. Beda sama alhamdulillah telah 3 juz dibaca Al-Quran. Ya udah rubah itu pahalanya nanti. Pamer-pamer begitu ya, ria. Nah tapi kalau sholawat tuh ibadah paling aman udah. Mau sambil nyetir motor, mau sambil nyetir mobil, mau sambil ke jalan, udah enak. Mau di pasar baca sholawat dalam hatinya Bapak Ibu ya. Jangan teriak-teriak juga nanti disangka aliran sesat ya. Nah kalau baca Quran nggak bisa, kita bisa sih bisa. Bapak belanja atau Ibu belanja sayuran sambil bawa Quran di depan ini, gimana tuh? Udah kelihatannya aduh kayak kurang gimana ya, walaupun ibadah tapi kelihatannya kurang ini gitu ya. Jadi kalau sholawat dalam hati Sallallahu Muhammad. Kalau yang biasa megang apa tuh dikir-dikir itu ya, apa tuh? Nah itu boleh, misalkan biar kita kan makomnya makom udah 1.000 gitu, kalau nggak 1.000 nggak tenang gitu, udah bawa boleh begitu ya. Nah itu yang paling penting adalah apa? Bahwa syafaat ini diberikan oleh Allah ya, dari orang yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Salah satu yang bisa mengundang keridhaan Allah yang nantinya mendapat syafaat adalah apa? Bertauhid kepada Allah, memperbanyak la ilaha illallah dengan ikhlas karena Allah, kemudian membaca zikir Allahumma rabb hadhihi da'wati sama, dan yang terakhir perbanyak sholawat. Ya banyak itu kan nggak ada tulisannya Pak ya. 1.000 ya banyak, 20.000 ya banyak. Yang minimal kalau yang udah lega 1 minggu bisalah 1.000 misalkan Pak ya. Kalau yang masih bujangan belum ada kesibukan ya sehari 10.000 itu ya. Itu bisa sholawat ini menjadi menjadi ikhtiar kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya bahwa Bapak Ibu sekalian, ketika kita kasus nanti di akhirat karena amal kita tidak cukup atau banyak dosa, kita tenang, punya backingan kita, ya, punya syafaat dari para nabi, para rasul, para ulama, para syuhada, bahkan saudara-saudara kita yang beriman kepada Allah diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kita. Nah syafaat Rasulullah tadi 5 macam. Kemudian syafaat Rasulullah diberikan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ditanyakan. Ibu ada namanya? Ibu, bapak, maksud yang mengajar ibu saya. Tadi jelaskan saja orang yang memberi syafaat yang pertama al-anbiya, al-nabi, yang kedua aulia ya, kalau itu para wali, terus ulama juga itu, terusnya ada bahwa syuhada itu yang mati syahid. Nah ini Ustaz, untuk yang mati syahid itu Ustaz, ada yang mungkin syahid perang, atau mungkin syahid yang mungkin katanya kalau tenggelam, melahirkan, ya kan, mungkin lagi naik nafkah, terus atau bahkan dia meninggal gitu Ustaz. Artinya kalau mati syahid itu bisa mensyafaati 70 orang keluarganya. Ustaz, bagaimana
Gimana Ustaz penjelasan Ustaz? Makasih Ustaz. Salah satu orang yang diizinkan oleh Allah adalah memberikan syafaat adalah para syahid. Nah, dalam keterangannya tidak diperinci ya. Berarti jenis syahid apa saja? Syahid apa? Mau syahid akhirat atau syahid dunia? Syahid itu kan ada 3 ya. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Syahid akhirat itu apa? Dia nggak perang, ya, melakukan ibadah, meninggal. Gampangnya lagi ngaji meninggal dunia, syahid akhirat namanya. Yang ibu lahir meninggal syahid akhirat. Ada lagi syahid dunia. Syahid dunia itu perang melawan orang kafir, tapi tujuannya bukan Allah. Di mata dunia syahid, di hadapan Allah tidak bernilai apa. Syahid dunia disebutnya. Syahid yang hanya di dunia aja gitu Pak. Ada syahid dunia akhirat. Di dunianya memang perang, meninggal di dunia oleh orang syahid, di akhiratnya pun syahid. Nah, 2 ini syahid akhirat. Kalau syahid dunia nggak bisa, kan dia di hadapan Allah nggak syahid, hanya pahlawan saja lah gampangnya. Di dunianya jadi disebut pahlawan, tapi pas meninggal nggak disebut pahlawan, karena tidak lillahi ta'ala perangnya melawan musuh-musuh Islam. Misalkan ada ini disebut pahlawan, disebut berani dan lain sebagainya. Tapi yang syahid nanti memberikan syafaat itu adalah syahid akhirat dan syahid dunia akhirat, gitu ya. Dunia akhirat itu yang mati dibunuh atau perang lillahi ta'ala, meninggal dunia, syahid dunia. Nah, adapun jumlahnya kita wallahu a'lam bishawab, nggak pernah tahu ya. Karena ada orang wali saja nanti diberikan kesempatan Allah, kamu hanya diberi kemampuan menyapati 100 orang karena derajat kamu di aku cuma di level 4 misalnya. Jadi nanti Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Jalaluddin Arumi misalkan, para kekasih Allah itu punya kadar kemampuan oleh Allah beda-beda sesuai kadar kedekatannya dengan Allah Subhanahu. Makomnya bahasa kita betul. Makanya Syafaatul Ummah itu kan tidak hanya tidak diberikan kepada siapa-siapa, kepada orang terpilih yaitu Nabi Muhammad saja. Nabi Ayub nggak dapat, Nabi Sulaiman nggak, padahal sama-sama Nabi. Di wali pun demikian. Ada wali yang punya jatah mensyafaati 10, ada wali yang cuma 20, ada wali yang cuma sampai 100, mungkin sampai berjuta-juta para wali, tergantung makomnya di hadapan Allah. Nah, para syuhada pun ada keterangan 70, betul ada. Tapi ada syuhada yang nanti mungkin bisa 700 jatahnya. Semua dirahasiakan oleh Allah. Tergantung makom kedekatannya kepada Allah Subhanahu. Tapi yang pasti jenis syahid apapun punya kesempatan dari Allah bisa mensyafaati apa keluarganya, apa anaknya, apa keluarga dan lain sebagainya. Adapun jumlah yang disyafaati tergantung tingkat kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baik ya. Ustaz, saya masih bingung Ustaz. Belum jelas antara syahid dunia sama syahid akhirat. Nah, kalau dia meninggal karena melahirkan, itu kategorinya syahid Akhirat. Oh, akhirat. Akhirat. Nah, itu bisa mensyafaati Yang lain, tapi kadar jumlah syafaatnya itu oleh Allah, misalkan jatahnya 3 nih, ya udah 3 berarti. Oke. Kalau syafaat kalau Syahid. syahid dunia apa Ustaz? Kalau syahid dunia itu nggak syahid hakikatnya. Oh. Jadi kalau syahid dunia itu misalkan ada orang ke Israel, perang. Niatnya itu ya. Niatnya bukan karena Allah, pengen disebut pahlawan nanti gitu kan. Dirayakan di setiap hari. Itu kan sebutannya aja syahid di dunia. Makanya itu syahid dunia. Di dunianya syahid, di akhiratnya kagak gitu. Makanya itu syahid dunia. Kalau sakitnya kan ada tuh hadis juga. Dia sakit perut maktun ya. itu Syahid akhirat. 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 Bisa mensyafaati. Pokoknya kalau syahid dunia itu cuma satu, dia perang di jalan Allah, tapi tujuannya bukan Allah, gitu aja. Selain itu syahid akhirat. Kalau mencari ilmu meninggal syahid akhirat, melahirkan syahid akhirat. Mabetun orang yang sakit perut walaupun dia perang meninggal tapi niatnya bukan Allah, itu syahid dunia. Dunia hanya di dunia, ya. nggak bisa. Ya dia kan di akhirat nggak dapat apa-apa, mau nyapatin apa gitu Pak ya. Yang ngasih pertolongan kan dia sudah aman sebenarnya kan. Nabi bisa ngasih syafaat karena dia udah pasti punya
udah pasti kelebihan dari Allah. Kalau masalah jumlah itu kamu nih ya. Iya, ada tergantung makomnya, beda-beda. Tadi kayak lelaki yang soleh atau anak yang sudah diakekahi tapi mati hanya kepada orang tuanya saja. Karena kita sering gitu Ustaz, ulama-ulama ya, kadang kalau mandi dengan syahid itu bisa mensofati orang yang itu, makanya sebagai dasar orang-orang Islam yang Islam yang itu yang keras, sampai dia itu sampai memaaf tuh bunuh diri atau semacam, karena dia tuh berprinsip itu tadi, atau dia apa misalkan dia jihad bisa mensyafati. Betul ya. Tapi ya itu pokoknya kalau syahid akhirat dan syahid dunia. Kalau dunia akhirat itu berarti di dunia yang dikenal sebagai syahid, di akhirat musyahid karena tujuannya Allah gitu ya. Nah itu kalau yang selain yang perang ya syahid akhirat gitu ya. Kayak makhluk itu orang yang kebakar sampai mati, kecelakaan, ambles, macam-macam banyak kalau syahid. Kata para ulama ada 70 jenis mati syahid akhirat, 70 Pak. Gitu ya. Kenapa orang kayak orang madruk al-gharib yang tenggelam? Orang tenggelam di laut itu juga mati syahid. Ya. Kenapa? Karena ketika orang tenggelam kata para ulama, Imam Nawawi di antaranya, dia yang dipanggil hanya Allah ketika apa? Ketika tenggelam itu dia tidak punya pertolongan, hanya yang dipanggil Allah dan manggilnya benar-benar. Itu karena disitulah. Makanya kata ada orang yang mati, mankan akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Orang yang di akhir ucapannya Allah la ilaha illallah masuk surga. Orang kalau tenggelam itu Bang, udah yakin ke Allahnya itu benar-benar Bang. Mau siapa lagi ngandelin polisi nggak bisa. Karena ketulusannya memohon kepada Allah, mengakui Allah sebagai Tuhannya, itulah yang menyebabkan dia masuk surga. Itu Pak, baik. Cukup yang lain ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.